Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep sederhana tentang membuat perencanaan WhatsApp marketing. Perencanaan WhatsApp marketing ini saya buat dengan tim saya dan saya berharap bisa teman-teman praktekkan juga. Teman-teman tinggal ATM kan, teman-teman tinggal tiru aja sederhana. Saya punya konsep yang sederhana yang saya buat dengan konsep WhatsApp plan marketing, WA marketing plan istilahnya saya. Saya buat dengan 3 poin sederhana. 3 poin sederhana ini saya buat dengan konsep masih manual, jadi saya nggak bikin automatically. Tapi dengan manual aja bisa menghasilkan powerful. Gimana nanti sudah otomatis. Nah, kenapa ini saya bikin manual? Supaya teman-teman yang manual pun juga bisa teman-teman terapkan. Saya mulai dengan 1, 2, 3 hal pertanyaan yang harus teman-teman jawab. 3 hal pertanyaan yang teman-teman jawab untuk bisa mendrive, membreakdown plan WA marketing teman-teman. 1, mau seberapa besar omset dari WhatsApp marketing? Yang kedua, mau seberapa besar list kontak WhatsApp kita? Dan yang ketiga, mau seberapa konsisten konten kita? Nah, 3 poin ini yang wajib teman-teman jawab ketika teman-teman nanti akan membuat WhatsApp marketing plan. Oke? Ini nantinya terbreakdown dengan semua video e-course yang sudah saya buat. Mau seberapa besar omset dari WhatsApp? Mau seberapa besar list kontak WhatsApp teman-teman? Mau seberapa besar konsisten konten kita? Bagaimana mas cara jawabnya? Oke, contoh saya supaya lebih gampang saya pakai salah satu divisi aja. Anggaplah divisi X, divisi unit bisnis saya. Dari WhatsApp marketing saya mau menghasilkan dalam 1 bulan 100 juta. Oke, mau seberapa besar list kontak WhatsApp saya? Kalau saya mau ngejar 100 juta, maka saya harus bisa ngejar berapa list kontak saya? Oke, saya mau mengejar minimal 3.000 list kontak. Karena 10% closing maka bisa menghasilkan 300 penjualan. Untuk bisa menghasilkan 100 juta misalnya. Oke. Kalau saya mau memperbesar list kontak WhatsApp saya, mau seberapa konsisten konten yang kita buat? Kalau saya contohkan, saya membuat konten yang konsisten itu 2 kali per minggu. Ini list, BC list. Lalu saya membuat grup kuliah WhatsApp. Apa itu kuliah? Saya jelaskan di video lainnya. Saya buat 1 kali 1 minggu. Oke, kebayang ya? Planning nggak perlu ribet-ribet, karena kuncinya bukan di planning. Planning hanya kertas yang ditulis, hanya manual book yang teman-teman buat di Excel, atau hanya yang tertulis di flipchart. Oke, tapi yang saya mau dorong adalah eksekusinya. Saya ulangi, yang mau saya dorong adalah eksekusinya. Oke, resultnya, bukan ininya. Ini cuma plan, tapi eksekusi, result, dan berbagai macam hasil itu tidak akan menghasilkan kalau teman-teman tidak membuat ini dengan jelas. Oke. Nah, saya ulangi, mau seberapa besar omset dari WhatsApp kita? Mau seberapa besar list kontak WhatsApp kita? Mau seberapa konsisten konten kita? Ini, kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya sekuensial. Sekuensial tuh, ini tuh sebab akibat. Kalau kita mau ngejar omset ini, maka kita harus punya list kontak sebesar ini. Ceritanya, ini case study. Kalau kita mau punya list kontak sebesar ini, maka kita harus konsisten bikin grup WhatsApp, lead magnet, perbesar reseller, bikin konten list, bikin wordingan, bikin yang menarik, kayak gitu. Saya ulangi, bagaimana mas buat ininya? Bebas, mau pakai Excel kek, mau ditulis kertas kek, mau hanya tulis di handphone kek, nggak masalah. Tapi fokus saya adalah teman-teman harus bikin ini gede-gede, di papan, di whiteboard atau apa itu, gede-gede. Saya mau 1 bulan bisa menghasilkan 10 juta, 50 juta, 30 juta omset bisnis jualan saya dari WhatsApp kontak saya. Bagaimana saya bisa menghasilkan ini? Maka saya harus memperbesar list kontak saya minimal 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Kapan harus saya mencapainya?
Misalnya 3 bulan atau 6 bulan harus clear. Berikutnya mau seberapa konsisten konten kita. Kalau saya mau memperbesar target omset saya segini, kalau saya mau memperbesar list kontak WhatsApp saya segini, maka saya harus punya daya juang saya untuk berbagi itu kontennya harus konsisten. Grup follow-nya harus konsisten setiap minggu dan harus jelas saya membahas kontennya apa. Saya membahas di video lainnya tentang bagaimana buat konten yang menjual, konten sharing yang menjual, teman-teman bisa langsung terapkan. Tapi saya mau sederhana, WhatsApp marketing plan itu sederhana teman-teman. Harus bisa menjawab mau seberapa besar omsetnya, mau seberapa besar list kontak WhatsApp-nya, dan mau seberapa konsisten konten kita. Kalau teman-teman sudah bisa menerapkan 3 poin ini, ditulis di manual book teman-teman atau di target book teman-teman atau data monitoring teman-teman. Langkah berikutnya adalah teman-teman membuat monitoring plan. Monitoring plan teman-teman bikin di suatu hal yang terlihat. Kalau saya bikinnya di whiteboard. Whiteboard ini nanti akan jadi monitoring kita. Misalnya satu hari kedua, hari ketiga, hari keempat penambahannya berapa, omset naik berapa, list kontaknya berapa yang sudah naik, kontennya apa saja. Oke. Dan saya berharap teman-teman ini sederhana, cuma 3 poin. Tapi karena ini sederhana, jangan bikin ribet ininya. Ini jangan bikin ribet. Harusnya fokus kita di eksekusinya. Ini hanya manual guidebook supaya teman-teman tahu kalau saya mau gedein WhatsApp marketing saya harus bisa menjawab mau seberapa besar omset kita, omset Anda, mau seberapa besar list kontak WhatsApp teman-teman, mau seberapa besar konsisten konten yang teman-teman buat. Baru nanti di breakdown caranya bagaimana bikin kontennya. Di video-video berikutnya sudah sampaikan bagaimana cara copywritingnya, konten menjualnya, teknik closingnya. Saya dengan Mas Irwan sudah jelaskan. Semoga itu bisa menolong teman-teman ketika teman-teman mau mempraktekkan WhatsApp marketing. Semoga bermanfaat.